Karena bagiku tuh dakwah tuh jualan. Bagiku. Oh, Dakwah itu jualan. Tapi yang dijual itu adalah ide. Dan yang menjadi benefit adalah orang-orang yang paham. Jadi kalau aku membayangkan dakwah tuh aku anggap seperti marketingin ide gitu maksudnya. Dan sama aja seperti marketingin produk, sama persis gitu kan ya. Ada brandnya, ada positioningnya, lalu kemudian ada marketing mix tetap dipakai. Lama banget lagi marketing mix ya. Sekarang udah berubah kan ya. Gitu kan ya. Jadi artinya semuanya tetap kepake gitu di dalam dakwah. Nah, tapi kalau untuk uang, alhamdulillah ya dari awal ketika aku masuk Islam, guruku bilang begini, Lik, kalau nanti kamu ngisi kajian, nggak usah terima amplop. Dia jelasin, amplop kalau dikasih orang boleh, kalau narif jangan. Kalau dikasih orang boleh, tapi untuk sementara kamu jangan terima. Kenapa? Latihan ikhlas. Aku bilang oke, aku nggak ada masalah. Bapakku bilang, Lik, jangan pernah ya minta duit sama orang, apalagi untuk dakwah. Aku bilang nggak pernah, Pi. Terus kemudian lama-lama dia bilang, nih kalau kamu perlu mobil, nih papi kasih. Gitu kan jadinya. Kalau perlu bensin, bilang papi. Jangan minta sama orang. Aku bilang, alhamdulillah sih, selama berpuluh-puluh tahun aku dakwah, aku nggak pernah narif sama orang. Nah, karena nggak pernah narif, dan seringnya nombok bahkan gitu kan ya. Jadi aku harus punya penghasilan dong. Nah, penghasilan itu yang aku pikir gimana caranya agar ini bisa pasif kan gitu kan ya. Karena aku harus ngisi dan segala macamnya. Maka yang paling masuk akal tuh nulis buku. Jadi kita bisnis edukasi, kita nulis buku dan segala macam. Nah, dari buku dan edukasi yang kita buat, kadang-kadang orang perlu. Kita jelasin tentang bagaimana pakaian seorang muslim. Orang nanya, Ustadz, pakaian muslim yang benar kan seperti yang Ustadz bilang nih. Tapi kita nggak menemukan di pasaran. Back then, ketika sekitar 15-16 tahun yang lalu. Lalu kemudian dia bilang, lalu gimana cara Ustadz kita nyarinya? Aku bilang, begini. Dulu istriku juga jahit sendiri. Aku bilang gitu kan ya. Dia bilang, bisa nggak sih Ustadz nyariin produknya? Bagus juga nih. Ini jadi kayak ceruk bisnis kan gitu kan ya. Akhirnya kita buat bisnis hijab. Nah, sampai sekarang kita masih punya bisnis hijab. Jadi bisnis hijab ada, nulis ada. Nah, terus kemudian ketika kita udah kemana-mana, udah nulis buku, udah hijab, orang-orang bilang, Ustadz, umroh kapan? Kita pengen ikut dong. Akhirnya kita buat juga bisnis umroh dan jalan-jalan, perjalanan sejarah ke Turki. Jadi 3 itu aku pikir udah lebih daripada cukup sih untuk hidupin aku. Iya. Itu di mana tuh teman-teman bisa menemukan produknya? Apakah di Tokopedia ada, di toko online ada, atau di website sendiri? Atau di semua marketplace kita juga sediain, kita juga punya Instagram, walaupun Instagramnya kita lebih pakai banyak untuk edukasi, tapi kita meyakini dari dulu edukasi itu adalah yang paling penting di dalam bisnis justru. Karena penjualan itu cuma hasil akhirnya aja sih. Karena balik lagi yang kita lakukan pertama kali adalah jual ide. Nah, ketika ide itu mewujud jadi fisik, jadilah buku itu bisa dijual, jadilah jilbab itu bisa dijual. Jadi semakin banyak orang yang paham, semakin laku bukuku, gampangnya begitu. Atau semakin orang banyak yang paham, semakin laku hijab dari istriku juga.